Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Peri Kurniadi dengan NIM 1701210049. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penerapan Steganografi pada Citra Digital menggunakan metode Random Pixel Positioning untuk keamanan data dengan dosen pembimbing Bapak Roy Pandri Siahaan MKOM. Latar belakang. Penggunaan steganografi sangat bermanfaat dalam pengamanan data pengelolaan penyaluran dana desa di 24 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Steganografi adalah menyembunyikan informasi atau pesan ke dalam suatu media sehingga tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Steganografi mempunyai banyak metode yang dapat digunakan. Namun, metode yang banyak digunakan saat ini masih memiliki kekurangan dalam hal kualitas, kapasitas, dan ketahanan yang kurang memadai. Metode Random Pixel Positioning atau RPP merupakan pengembangan dari metode Least Significant Bit atau LSB, yaitu dengan mengacak posisi bit-bit tersebut dalam bit-bit pada gambar sehingga mempersulit pelacakannya. Rumusan masalah. Bagaimana cara penyisipan data pengalokasian dana desa ke dalam citra digital menggunakan metode Random Pixel Positioning? 2. Bagaimana cara membangun aplikasi steganografi untuk keamanan data pengalokasian dana desa dengan metode Random Pixel Positioning? Batasan masalah. 1. Media penampung pesan hanya file citra berformat BMP, PNG, ZIP, dan JPEG. 2. Pesan yang akan disisipkan ke dalam citra berupa teks. 3. Data yang akan diujikan bersumber dari Dinas TPMD Kabupaten Deli Serdang. 4. Aplikasi yang dibangun menggunakan Visual Studio 2010. Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanipulasi pengalokasian dana desa. 2. Untuk membangun sistem steganografi untuk mengamankan data dana desa Dinas PMD Kabupaten Deli Serdang menggunakan metode Random Pixel Positioning. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain untuk memberikan alternatif dalam pengamanan data di Dinas PMD Kabupaten Deli Serdang dengan steganografi. 2. Menambah kajian daftar pustaka dalam bidang keamanan data menggunakan steganografi. Landasan teori. Steganografi ialah suatu ilmu teknik dan seni tentang bagaimana menyembunyikan data rahasia di dalam media penampung digital sehingga keberadaan data rahasia tidak diketahui oleh orang lain. Steganografi pada citra digital merupakan media penampung yang banyak digunakan dalam steganografi. Penggunaan citra digital sebagai media penyimpanan memiliki kelebihan karena keterbatasan penglihatan manusia terhadap warna, sehingga sulit bagi manusia untuk membedakan citra digital asli dengan citra digital yang disisipi pesan rahasia. Random Pixel Positioning RPP Steganografi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam steganografi. Metode ini beroperasi dalam ranah spasial dari citra. Menurut analisis sistem visual manusia, mata manusia tidak sensitif terhadap perubahan pixel yang memiliki kontrasan tinggi, melainkan sensitif terhadap perubahan pixel yang memiliki kontrasan rendah. Metodologi penelitian. Studi pustaka mengumpulkan beberapa literatur yang berhubungan dengan penerapan metode Random Pixel Positioning sebagai bahan referensi. Identifikasi masalah. Dengan melakukan sebuah pemodelan dan pembatasan masalah untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Penerapan metode. Melakukan proses penyisipan pesan terhadap citra yang telah dipilih dengan menggunakan metode Random Pixel Positioning. Analisa hasil. Analisa hasil dilakukan untuk mengukur keberhasilan penerapan metode dalam penyisipan pesan. Penarikan kesimpulan. Memberikan kesimpulan tentang hasil penyisipan pesan dengan metode Random Pixel Positioning pada sebuah citra. Analisis perancangan sistem. Analisis merupakan suatu tahapan yang bertujuan
untuk mengetahui dan mengamati apa saja yang terlibat dalam suatu sistem yang akan dirancang. Analisa data. Penelitian ini dilakukan secara mandiri dan tidak memerlukan tempat lokasi penelitian, sebab pada penelitian ini hanya mengacu pada penerapan metode random pixel positioning dalam stenografi. Yang menjadi permasalahan terkait dengan aplikasi stenografi dalam penyisipan pesan yaitu menyisipkan pesan dalam teks, gambar, suara, dan video. Analisis metode Random Pixel Positioning atau RPP merupakan salah satu metode stenografi pada citra digital yang cara kerjanya adalah mengubah file citra maupun file sisipan menjadi bentuk bit dan memasukkan bit-bit yang disisipkan pada file tersebut ke dalam bit-bit pada file citra tersebut. Konsep dari metode ini adalah mengacak posisi bit-bit ke dalam bit-bit citra agar tidak mudah dilacak dengan memanfaatkan perbedaan intensitas warna RGB pada pixel. Prosedur penggunaan RPP yang berbeda atau random untuk menyembunyikan data adalah sebagai berikut. Bangkitkan P atau pseudo random number. Lakukan proses penyembunyian dengan cara menyisipkan satu bit data dengan aturan jika P adalah bilangan ganjil, maka sisipkan satu bit data B pada RPP bit pertama. Jika P adalah bilangan genap, maka sisipkan satu bit data pada RPP bit kedua. Bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Berikut ini adalah proses penyisipan pesan. Si pengirim akan memilih objek citra digital sebagai media penyimpanan, setelah itu mengetikkan pesan dan membuat kunci dan mengembed citra dengan metode RPP dan akan menghasilkan citra stego. Ini adalah proses ekstraksi pesan. Seorang penerima akan mengekstrak pesan dengan memasukkan citra yang telah disisipi pesan, setelah itu memasukkan kunci dan mengekstrak pesan, dan akan menghasilkan pesan rahasia dan citra digital. Berikut adalah algoritma untuk ekstraksinya. Bisa kita lihat dari gambar di sebelah ini. Use case diagram. Use case diagram digunakan untuk mengetahui apa saja yang dapat dilakukan pengguna atau user terhadap fungsionalitas yang terdapat pada aplikasi yang dibangun. Diagram use case dari aplikasi stenografi bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Pengirim memilih cover message, selanjutnya menulis pesan dan memasukkan kunci dan melakukan penyisipan pesan, setelah itu extract dan akan menghasilkan file stego. Seorang penerima memilih file stego, selanjutnya extract, open file, dan memasukkan kunci, setelah itu mengekstrak file dan akan menghasilkan pesan asli dari yang disisipkan ke dalam citra digital. Rancangan antarmuka. Struktur menu aplikasi stenografi bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Implementasi sistem. Kebutuhan sistem adalah unsur yang harus tersedia pada perangkat lunak agar dapat memenuhi keinginan dari user atau pengguna. Bagian ini mencakup akan kebutuhan dalam rancangan sistem. Kebutuhan tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu kebutuhan akan perangkat lunak atau software dan kebutuhan akan perangkat keras atau hardware. Kebutuhan perangkat lunak. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan pada perancangan sistem pada deskripsi ini adalah sebagai berikut. 1. Sistem operasi Windows 7 Ultimate atau versi terbaru. 2. Visual Studio. 3. Custom Capture. Kebutuhan perangkat keras. Spesifikasi minimum akan kebutuhan perangkat keras yang diperlukan ialah sebagai berikut. 1. Prosesor dengan kecepatan minimal Core i3 2.5 GHz. 2. Kapasitas harddisk minimal 100 GB. 3. Kapasitas memori atau RAM minimal 2 GB. 4. VGA card.
5. Monitor SPGA. 6. Keyboard dan mouse. Implementasi. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui desain yang mengacu pada realisasi hasil pengembangan dari sistem yang dibangun melalui aturan-aturan tertentu. Implementasi halaman pembuka. Halaman pembuka merupakan tampilan splash screen sebelum masuk ke halaman utama. Tampilan ini hanya menyediakan tombol OK untuk memasuki halaman utama. Bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya, ini adalah gambar implementasi halaman utama dan implementasi pemilihan media stenografi dengan memilih sebuah citra digital sebagai media penampung. Selanjutnya, ini adalah gambar implementasi penyisipan pesan. Bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Ini adalah proses penyisipan pesan ke dalam media citra digital. Dan ini juga implementasi pengeserakan pesan bisa kita lihat dari gambar berikut ini, yaitu proses pengeserakan dengan memasuki kunci untuk mengeserak pesan yang ada di dalam citra digital tersebut. Kelemahan dan kelebihan sistem. Kelemahan, sistem masih berjalan dengan sistem offline, sehingga pengamanan dokumen masih harus dilakukan secara offline. 2. Penyisipan pesan masih satu dokumen atau satu media penampung. Kelebihan dari sistem ini mampu mengamankan data dengan cepat, baik yang bersifat dokumen atau file maupun kalimat atau teks dalam paragraf. 2. Mudah dalam penggunaan, karena dilengkapi dengan panduan instruksional atau tombol perintahnya. Di sini saya selanjutnya akan melakukan pengujian dari sistem atau aplikasi stenografi. Ini adalah tampilan splash screen dari aplikasi stenografi. Kemudian klik OK. Nah, kita di sini akan memilih citra digital sebagai media penampung. File foto yang sebelum berformat JPEG akan berubah menjadi format BMP dan ukurannya akan menjadi lebih besar. Setelah itu, kita akan memilih dokumen atau file yang akan kita sisipkan ke dalam sebuah citra digital. Selanjutnya kita mengklik tombol read to image. Selanjutnya kita akan memasukkan kunci dari pesan rahasia ini. Selanjutnya kita klik read dan akan menghasilkan pesan seperti ini. Di sini saya akan memilih opsi no supaya citra digital yang asli tidak akan terhapus. Di sini sedang terjadi proses penyisipan dokumen ke dalam sebuah citra digital. Dalam penyisipan dokumen ke dalam citra digital memerlukan beberapa waktu. Dokumen Pagu Dana Desa tahun anggaran 2001 telah tersisipi atau telah disimpan ke dalam citra digital. Selanjutnya, di sini saya akan menjadi seorang penerima dari pesan rahasia tersebut, dan saya akan memilih citra digital yang telah disisipi pesan berformat BMP.
Ini adalah citra digital yang telah disisipi pesan atau dokumen. Setelah itu, saya akan klik tombol read dan memasukkan kunci rahasia tersebut. Ini adalah proses pengekstrakan pesan yang telah disisipi ke dalam citra digital tersebut. Nah, selanjutnya setelah selesai pengekstrakan pesan, folder yang telah kita ekstrak akan tersimpan ke dalam file. Di sini saya akan memilih opsi now dan akan menyimpan file yang telah dan akan menyimpan file rahasia tersebut ke dalam sebuah folder. Selanjutnya saya akan mengecek folder yang telah saya ekstrak dan saya simpan ke dalam folder tersebut. Ini adalah file atau dokumen yang sudah diekstrak dari citra digital tersebut dan tersimpan di dalam folder. Berikut adalah sebuah proses penyisipan pesan dan pengekstrakan pesan dengan aplikasi Steganografi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul penerapan Steganografi pada citra digital menggunakan metode Random Pixel Positioning atau RPP untuk aman data, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut. Penyisipan pesan dengan metode Random Pixel Positioning dalam Steganografi mampu menyembunyikan data dengan baik. 2. Ukuran media penampung menjadi besar, sebab format media penampung berubah menjadi BMP. 3. Rancangan dan tampilan penyisipan pesan dengan Steganografi mudah dipahami dan dioperasikan. Adapun saran sebagai berikut. Dalam pengembangan berikutnya, penulis menyarankan agar pengembangan sistem dilakukan dengan berbasis online, sehingga dapat dilakukan dari manapun dan kapanpun. 2. Agar ukuran media penampung tidak membesar setelah proses penyisipan, perlu dilakukan pemilihan metode yang lain, namun dokumen tetap mampu disisipkan. Sekian dari presentasi skripsi saya. Bila ada pengucapan kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan mengucap billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.